Baik Bapak Ibu dan terlebih-lebih dosen pembimbing yang saya hormati, saya akan memulai supervised teaching. Jadi saya ambil satu judul yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAK yang efektif. Sekali lagi meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAK yang efektif. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu hasil belajar atau pengertian dari hasil belajar. Ya, menurut Sujana dalam bukunya tahun 2012 halaman 53, ada 3 ranah dibagi hasil belajar, yaitu yang pertama adalah ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan ketiga ranah psikomotorik. Ranah kognitif ini adalah berkenan dengan hasil belajar intelektual siswa yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif yaitu berkenan dengan sikap yang terdiri dari ilmu, aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini adalah berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, keterampilan membedakan secara visual, keterampilan di bidang fisik, keterampilan kompleks, dan komunikasi. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa ini adalah meliputi kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan dari siswa tersebut, ketekunan sosial ekonomi, dan faktor fisik dan psikis. Sedangkan faktor yang datang dari luar diri siswa itu adalah faktor lingkungan, yaitu terutama kualitas dari pengajaran. Ciri-ciri belajar mengajar yang optimal ada 6. Yang pertama adalah kepuasan dan kebanggaan, menambah keyakinan dan kemampuan, hasil belajar yang dicapai bermakna, komprehensif, kemampuan mengontrol dan mengendalikan. Maksudnya yang kepuasan dan kebanggaan ini adalah kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar intrinsik pada diri siswa. Siswa yang tidak mengeluh dengan prestasi rendah dan ini akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya mempertahankannya apa yang telah dicapai. Menambah keyakinan dan kemampuan maksudnya adalah artinya ia tahu kemampuan dirinya. Siswa tersebut tahu kemampuan dirinya dan kepercayaan dirinya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kalah dengan orang lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya. Yang ketiga, hasil belajar yang dicapai ini bermakna bagi diri siswa seperti akan tahan lama diingat, membentuk perilaku bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, kemampuan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan mengembangkan kreativitasnya. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh atau komprehensif yaitu mencakup ranah kognitif, pengetahuan dan wawasan, ranah efektif sikap, dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku. Dan yang terakhir adalah kemampuan siswa untuk mengontrol dan atau menilai, mengendalikan diri terutama dalam menilai hasil yang dicapai maupun menilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya. Nah, untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, maka seorang guru harus mempergunakan yang namanya PBL, yaitu pembelajaran inovasi model problem basis learning. Problem basis learning ini adalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang menuntut aktivitas siswa agar memahami satu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan dan pemecahan masalah.
Problem based learning ini merupakan salah satu bentuk peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran. Sehingga fokus pada itu menurut Bar and Tech dalam bukunya tahun 2016 halaman 271. Sehingga fokusnya adalah pada siswa bukan pada guru tersebut. PBL problem based learning selain digunakan dalam ruangan kelas, bisa juga digunakan oleh pihak sekolah dalam mengembangkan kurikulum sebagaimana yang dijelaskan oleh Maricopa Community College Center of Learning and Instruction bahwa proses problem basis learning merupakan kurikulum sekaligus proses. Selain dengan definisi dari PBL dalam sebuah jurnal penelitian berjudul Integrating Problem Based Learning in Mathematics Method Course oleh Akmar dan kawan-kawan Universities of Malaya bahwa PBL is also depicted as a curriculum development and instructional system, the simultaneously placing student in the active role of problem solvers confronted with non-routine problems that reflects the real world. PBL merupakan kurikulum sekaligus proses. Kelebihan dalam menggunakan PBL ini adalah ada 8. Yang pertama adalah menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 2, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 3, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. 4, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 5, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 6, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 7, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Dan ke-8 itu memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia menurut Sanjaya tahun 2017. Selain kelebihan dari PBL ini ada juga kelemahan. Kelemahannya yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasakan enggan untuk mencobanya. Dan kelemahan yang kedua adalah untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka akan belajar apa yang mereka inginkan, yang ingin belajar. Itu menurut Sanjaya tahun 2017. Jadi berdasarkan sintak tersebut, langkah-langkah pembelajaran problem based learning atau PBL yang bisa dirancang oleh guru adalah sebagai berikut, yaitu langkah kerja. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi aktivitas gurunya adalah guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok, masalah yang diangkat hendaknya kontekstual, masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Sedangkan aktivitas peserta didik, kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Langkah kerja yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu ke aktivitas gurunya, guru memastikan setiap anggota atau setiap siswa tersebut memahami tugas masing-masing, sedangkan aktivitas peserta didik adalah peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah kerja yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Aktivitas gurunya yaitu guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Dan aktivitas peserta didiknya juga adalah melakukan penyelidikan atau mencari referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Langkah kerja yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan, sedangkan aktivitas peserta didik kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau dijadikan dalam bentuk karya. Sedangkan langkah kerja yang terakhir adalah menganalisis dan menguasai proses pemecahan masalah
Aktivitas gurunya itu membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi, sedangkan aktivitas peserta didik, setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran yang efektif. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu yang namanya pembelajaran, hakikat pembelajaran yang efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata efektif yaitu dengan ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya atau kesannya, atau dapat membawa hasil, berhasil guna atau usaha atau tindakan dan efektivitas. Diartikan keadaan berpengaruh, hal atau keberhasilan atau usaha tindakan. Jadi pembelajaran efektif adalah menentukan cara terbaik bagi pembelajaran untuk belajar berdasarkan atas isi yang dibutuhkannya untuk dipelajari dan apakah pembelajar akan melakukan pekerjaannya dengan pengetahuan baru setelah ia melakukan pembelajaran. Jadi ciri-ciri dan kriteria pembelajaran efektif yaitu yang pertama berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan, yaitu tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Kedua, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang mencapai tujuan instruksional. Tiga, memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar. Sedangkan kriteria efektivitas pembelajaran yaitu ketuntasan belajar, yang kedua model pembelajaran, dan yang ketiga adalah pembelajaran. Maksudnya di sini adalah maksudnya dari ketuntasan belajar adalah pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai melebihi nilai KKM atau melebihi dari KKM. Sedangkan kriteria efektivitas pembelajaran kedua yaitu model pembelajaran adalah model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran. Sedangkan yang ketiga kriteria efektivitas pembelajaran adalah pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik, serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran ada tiga. Yang pertama adalah faktor raw input, dua faktor environmental input, dan yang ketiga faktor instrumental input. Faktor yang pertama itu faktor raw input, yaitu faktor murid itu sendiri, di mana tiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda, yaitu kondisi fisiologis dan kondisi psikologis. Faktor environmental input yaitu faktor yang dari lingkungan, baik itu lingkungan alami maupun lingkungan sosial. Sedangkan faktor instrumental input yaitu yang di dalamnya terdiri dari kurikulum, program atau bahan pengajaran atau kegiatan pembelajaran, yaitu yang memiliki prinsip, pendekatan, model, strategi, metode, media, teknik pengajar, dan lain-lain. Yang ketiga, sarana dan fasilitas penunjang, dan yang keempat adalah guru atau tenaga pengajar. Faktor dari luar atau eksternal adalah faktor environmental input dan faktor faktor instrumental input. Faktor environmental input ini terdiri dari kondisi lingkungan, yaitu lingkungan sangat mempengaruhi proses dari hasil belajar siswa. Sedangkan faktor instrumental input yaitu faktor yang keberadaan atau penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Sedangkan faktor dari dalam ada dua juga, yaitu yang pertama kondisi fisiologis anak dan kondisi psikologis anak.
Kondisi psikologis anak ini terdiri dari minat, kecerdasan, dan bakat dan motivasi. Sedangkan kondisi fisiologis anak ini adalah seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan capai, dan tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Sedangkan kondisi psikologis anak yaitu terdiri dari minat, kecerdasan, bakat, dan motivasi. Hakikat pembelajaran efektif yaitu hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran PAK yang efektif adalah pembelajaran yang merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memiliki kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Jadi kesimpulannya adalah peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan yang memiliki keunikan masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan, serta memiliki potensi di dalam dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Mulia. Perbedaan-perbedaan dan keunikan karakteristik peserta didik adalah potensi dan kekayaan yang berharga bagi dunia pendidikan, namun akan menimbulkan masalah besar apabila guru tidak dapat memahami karakteristik peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran PAK yang efektif adalah pembelajaran PAK yang dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana baik dalam penggunaan data sarana maupun waktunya melalui aktivitas ketentuan baik secara fisik maupun non-fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan faktor yang pengaruh efektivitas pembelajaran yaitu ada 3 tadi, faktor raw input, faktor kondisi fisiologis dan kondisi psikologis, juga ada faktor environmental, faktor instrumental. Guru PAK sebagai pendidik atau pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Oleh karena itu, maka seorang guru yang ingin agar proses pembelajaran dilakukan efektif, maka guru harus memahami segala sesuatu mengenai peserta didiknya. Untuk memahami karakteristik peserta didik secara mendalam, maka hal yang perlu dipahami oleh guru PAK adalah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, pertumbuhan fisik, perkembangan intelek, perkembangan hubungan sosial, perkembangan emosi, perkembangan nilai moral dan sikap, perkembangan iman atau kepercayaan, perbedaan individual peserta didik, pembawaan dan lingkungan antara anak didik, perbedaan intelektual, perbedaan individu secara fisik, perbedaan psikologis, gaya belajar, perbedaan temperamen, perbedaan gender atau jenis kelamin. Demikian Pak.